setiap perlindungan-Mu dan setiap aktivitas kami saat kami bangun pagi hari, aktivitas hingga sampai saat ini Bapa, semua karena kemurahan saja. Bapa, oleh karena itu kami mau bersyukur, mengucapkan terima kasih untuk segala hal yang boleh Kau berikan bagi kami. Yang melalui lagu pujian ini, aku syukur kami mengingatkan kami bahwa kami hanya terus mengandalkan Engkau, ya Bapa, sebagai kekuatan dalam hidup kami. Dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mata dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, ungkapkan syukur kita dan terima kasih kita untuk segala hal yang boleh Tuhan beri, segala Tuhan yang boleh kasih untuk kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita pujian sekali lagi. Dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti.
karena pengorbanannya, bersyukur karena pengampunannya. Bersyukur, terima kasih Yesus, terima kasih. Terus ungkapkan terima kasih kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Katakan, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Kau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Kau ku kagumi. Mari terus Bapak dan Ibu, kita bersyukur bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, segala kelemahan kita, kelemahan pikiran, perkataan. Oh, Tuhan Yesus baik, Kau ada mengampuni kami. Oh, Kau sungguh baik, ampuni kami Yesus. Kau sungguh baik Yesus, ampuni
bebaskan kami dari segala kutuk dosa. Bebaskan kami dari segala hal. Darah Kristus membersihkan kami, menyucikan kami. Darah Kristus membersihkan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap rahmat pengampunan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Di dalam masa Prapaskah ini, kami boleh semakin diteguhkan bahwa rahmat pengampunan-Mu selalu ada untuk kami. Tak melihat dosa kami, Kau tak melihat setiap dosaan kami, tapi yang Kau pandang saat kami datang kepadamu Yesus dengan penuh penyesalan, dengan penuh takutan, mohon ampun. Dan saat kami datang, Kau mendekati kami Yesus. Itulah kasih, seperti kasih Bapa, seperti anak yang hilang dengan penuh dosa datang kepada Bapa. Dan saat Bapaknya melihat dari jauh anaknya yang hilang itu, dan dia yang melangkah terlebih dahulu. Bapak yang melangkah terlebih dahulu karena begitu besar dan kasihnya, begitu cintanya pada kita manusia. Dan saat kita datang kepadanya, Bapa yang penuh kasih datang mengambil kita. Yesus datang memeluk kita dan mengatakan, "Anakku, aku mengasihi engkau." Terima kasih Yesus untuk setiap rahmat pengampunan bagi kami. Bapa dalam surga, saat ini kami akan masuk dalam pujian dan penyembahan akan Engkau. Bapa, hadilah bagi kami dalam setiap roh puji-pujian. Penuhilah hati kami dengan roh sukacita saat kami memuji Engkau. Ada suatu semangat yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Baik, malam hari ini kita bersyukur dan terima kasih untuk rahmat pengampunan Tuhan. Dan mari kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kita angkat pujian betapa hebat. Dialah Tuhan Allah
dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Allah kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Syukur oleh karena kasih setianya, kemurahannya, semangat yang Tuhan beri bagi kita. Baik, mari Bapak Ibu kita masuk dalam penyembahan. Kita percaya bahwa saat kita datang menghadap hadirat-Nya, saat kita menyembah dalam roh dan kebenaran, Bapa, kita tahu apa yang kita perlukan dalam setiap penyembahan. Bapa kita yang ajaib, selalu ada untuk kita. Mari persiapkan hati kita, persiapkan segala pikiran, arahkan hatimu, pikiran kita kepada Yesus. Kita sungguh mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran.
surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan Sebab Allah yang kudus, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah. Mari kita sembah Dia. Ku menyembahmu Yesus, I will worship you Lord. Seluruh surga bumi menyembah. Kami menyembahmu Yesus. Shikikira para santa, shikikira para worship you Lord, we worship you Lord. Terus sembah Dia, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ku menyembahmu Yesus, 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 Yesus.
nikmati hadirat-Nya. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, rindu selalu. Terus nikmati hadirat-Nya. Katakan hadirat, hadirat. Sungguh kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu penuhiku. Oh, ku rindu selalu menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah. Terima kasih Bapa dalam surga atas setiap lawatan-Mu bagi kami, penyertaan-Mu. Engkau menjamah setiap kami, kami percaya bahwa Engkau hadir bagi kami. Bapa dalam surga, kalau saat ini kami akan mendengarkan sabda firman, biarlah Engkau urapi apa yang bertugas pada malam hari ini. Engkau urapi perkataannya, lidah bibirnya, sehingga sungguh Bapa, setiap firman yang keluar boleh berasal daripada Engkau, dan boleh kami sebagai seorang murid Bapa mau mendengarkan setiap sabda firman, mengerti ya Bapa apa yang boleh kami dengarkan, dapat berbuah Bapa, dan berbuah manis yang dapat dinikmati oleh semua orang. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya doakan semoga Anda sekalian di dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Minggu kemarin kita telah belajar dari Suster Claudia mengenai keteladanan hidup Santo Yosef. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar dari Bunda Maria. Ketika kita mendengar kata Bunda Maria, tentu yang ada di dalam benak kita adalah wajahnya yang teduh, pandangan matanya yang lembut, dan senyumnya yang menenangkan. Ketika kita mendengar atau membaca mengenai Bunda Maria di dalam kitab suci, tentu kita tersentuh oleh ketaatannya, oleh kerendah hatiannya, oleh kesetiaannya. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hidup Bunda Maria itu tidak selalu sukacita. Bunda Maria harus menjalani banyak duka cita di dalam kehidupannya. Tema kita pada hari ini adalah 7 duka cita Maria. Saya percaya melalui pembelajaran mengenai ke-7 duka cita Maria ini, kita dapat belajar banyak untuk meneladani sikap-sikap Bunda Maria di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang mari kita sama-sama lihat duka cita Maria yang pertama. Yang pertama, duka cita
Pertama, Bunda Maria, yaitu nubuat Simeon. Ada di dalam Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Saat itu ketika Bunda Maria habis melahirkan Tuhan Yesus, beliau dan Santo Yosef membawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan saat itu mereka bertemu dengan Simeon. Nah, ketika orang tua, seorang ayah dan ibu membawa anaknya, pasti yang diharapkan itu adalah suatu kata-kata penyemangatan, kata-kata peneguhan, kata-kata yang baik-baik, kata-kata penghiburan. Nah, tapi ketika itu apa yang didapatkan oleh Bunda Maria? Saya akan bacakan. Ini yang dikatakan oleh Simeon. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang didapatkan oleh Bunda Maria. Bukan kata-kata yang baik, bukan kata-kata peneguhan, bukan kata-kata penghiburan. Tapi di sini dikatakan ada suatu pedang yang akan menembus jiwamu. Itu bicara tentang keadaan duka cita. Dan benar, ternyata banyak sekali duka cita yang harus dialami oleh Bunda Maria. Banyak pedang yang harus menembus jiwanya. Dan yang luar biasa adalah ketika Bunda Maria mendengar nubuat dari Simeon ini, sampai akhir hidupnya Maria tetap setia mendampingi Tuhan Yesus di dalam suka maupun duka. Dan dia terus menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Dia tetap tabah, dia tetap taat, dia tetap setia. Nah, inilah yang harus kita teladani dari Bunda Maria. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap taat, setia, dan tetap mau untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang duka cita yang kedua, ketika melarikan Yesus ke Mesir di dalam Matius 2 ayat 13. Nah, tidak lama setelah mendengar nubuat Simeon, di dalam Injil Matius kita membaca bahwa malaikat mengatakan kepada Yusuf dalam mimpi, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Bapak Ibu sekalian, apa yang dinubuatkan oleh Simeon menjadi kenyataan. Ketika itu mereka sedang bergembira mendapatkan seorang putra, tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Mereka saat itu diliputi oleh ketakutan. Kan saat itu Herodes memberikan pengumuman akan membunuh semua bayi-bayi, semua anak di bawah usia 2 tahun. Dan mereka harus melarikan diri ke Mesir. Bayangkan perasaan Maria dan Santo Yosef ketika saat itu. Pasti merasa begitu takut, merasa begitu khawatir. Tapi yang luar biasanya, Bunda Maria tidak mengeluh, tidak protes, tidak marah sama Tuhan. Tapi dia tetap dia tetap taat pergi ke Mesir sesuai dengan perintah yang diberikan melalui malaikat. Tetap untuk setia, tetap menyimpan segala sesuatu dalam hatinya, tidak mengalami kepahitan, tidak mengalami kemarahan, tidak mengalami kekecewaan, tapi dia tetap rendah hati, tetap setia, tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya. Nah, inilah yang juga harus kita teladani dari Bunda Maria. Ketika kita mengalami hal yang gak enak di dalam hidup, kita gak protes, gak marah-marah sama Tuhan, kita nggak memberontak, tapi kita tetap taat dan setia kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu duka cita yang kedua. Yang ketiga, hilangnya Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 43 sampai 45. Penderitaan dahsyat yang ketiga yang harus dialami oleh Bunda Maria itu ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Jadi saat itu kan mereka ketika perayaan Paskah, mereka mempunyai kebiasaan untuk pergi ke Yerusalem. Berjalan sangat jauh,
Mereka bersama-sama sekelompok orang. Nah, ketika pulangnya, Bunda Maria dan Santo Yosef kehilangan Tuhan Yesus. Dapat dibayangkan apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan Bunda Maria dan Santo Yosef saat itu. Suatu ketika saya berjalan-jalan di mall, saya kehilangan anak saya. Tiba-tiba dia entah kemana. Dan waktu itu saya begitu ketakutan, saya begitu khawatir, dan saya begitu panik. Saya cari-cari, saya tanya-tanya orang. Akhirnya puji Tuhan ketemu waktu itu anak saya. Nah, saat itu hilangnya itu kira-kira cuma 5-10 menit. Saya sudah begitu stres, begitu panik dan khawatir. Dan di sini dikatakan Bunda Maria kehilangan Tuhan Yesus selama 3 hari. Saya dapat membayangkan apa perasaan Bunda Maria saat itu. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, luar biasanya lagi. Walaupun mengalami penderitaan, duka cita yang begitu dahsyat, kehilangan anak selama 3 hari. Namun ketika ketemu, Bunda Maria tidak marah-marah, tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif. Dia tetap menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Dan ini adalah suatu teladan yang sangat luar biasa yang harus kita contoh. Bunda Maria dan Santo Yusuf tetap dengan sabar mencari Tuhan Yesus. Tetap dengan setia, tetap dengan taat. Mereka mencari Tuhan Yesus sampai akhirnya ketemu. Kalau kita berada di dalam posisi mereka, bisakah kita melakukan itu tanpa panik, tanpa marah, tanpa ketakutan? Nah, itulah suatu teladan yang diberikan Bunda Maria. Duka cita yang ketiga. Duka cita yang keempat, perjumpaan dengan Yesus saat ia menjalani hukuman mati. Nah, duka cita yang keempat yang dialami Bunda Maria adalah ketika ia melihat Tuhan Yesus, putra satu-satunya yang sangat dikasihinya, dihukum mati. Diperlakukan sebagai seorang penjahat, disiksa, dicambuki, diludahi, difitnah, sampai babak belur, sampai menderita luar biasa, padahal Tuhan Yesus gak bersalah. Inilah penderitaan yang sangat-sangat luar biasa yang dapat dialami oleh seorang ibu. Melihat anaknya yang begitu dikasihinya diperlakukan seperti itu, sampai bersimbah darah, penuh luka tubuhnya, sampai gak berbentuk sebagai manusia lagi. Saat itu yang dialami Bunda Maria, pasti dia merasa bagaikan sebilah pedang yang menusuk jiwanya. Tetapi yang patut kita contoh, yang patut kita teladani adalah saat itu Bunda Maria tetap setia mendampingi Tuhan Yesus pada saat-saat yang paling berat itu. Dia sanggup untuk menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadanya. Filipi 4 ayat 13. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita mengalami sesuatu yang sangat berat, yang kita merasa kita gak mampu untuk menanggungnya, percayalah bahwa seperti Bunda Maria, walaupun secara manusia, secara kedagingan itu kita merasa gak mungkin, tapi kita percaya, Filipi 4 ayat 13, kita pasti akan sanggup menanggung segala sesuatunya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Duka cita yang kelima, Yesus wafat. Yohanes 19 ayat 25. Dapatkah kita bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika Tuhan Yesus wafat, apa yang dirasakan oleh Bunda Maria ketika melihat putranya yang sangat dikasihinya itu wafat, meninggal dunia? Pasti dia akan merasa sangat-sangat sedih. Di kaki salibnya, even Bunda Maria, ketika Tuhan Yesus bilang, aku haus, dia gak bisa memberikan minum. Ketika Tuhan Yesus begitu menderita, gak bisa ditolong, gak bisa melakukan apa-apa. Tapi Bunda Maria tetap setia, tetap berada di sana mendampingi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sejak dulu Dia peluk, Dia sayang-sayang, Dia pelihara sampai besar. Tetapi Dia melihat penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus, pastilah sangat berat bagi seorang ibu.
pasti hatinya itu hancur. Tapi apa yang dilakukan Bunda Maria? Dengan segala kerendahan hati dan ketaatannya, dia tetap berkata, "Aku hanyalah hamba-Mu, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Duka cita yang keenam, ketika lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Matius 27 ayat 57 sampai 59. Belum kering air matanya Bunda Maria melihat kematian Tuhan Yesus. Dia harus pula menyaksikan bagaimana serdadu-serdadu itu menusuk lambung Tuhan Yesus sampai keluar air dan darah. Ketika Tuhan Yesus diturunkan dari salib, Bunda Maria menyaksikan sendiri bagaimana tubuh Tuhan Yesus itu penuh luka dan bagaimana Tuhan Yesus itu ditusuk oleh serdadu itu. Pasti saat itu banyak sekali pertanyaan yang ada di dalam benaknya Bunda Maria. Tetapi Bunda Maria memilih untuk tetap diam. Bunda Maria tetap memilih untuk percaya bahwa Tuhan Allah Bapa pasti punya rencana yang indah di balik semua itu. Walaupun saat itu mungkin hatinya hancur, perasaannya tidak terbayangkan bagaimana sakit sedihnya, pedang yang menusuk jiwanya. Tapi dia tetap memilih untuk diam dan percaya. Ada rencana yang indah di balik semua itu. Duka cita yang ketujuh, Yesus dimakamkan. Yohanes 19:40 sampai 42. Ketika melihat Yesus dimakamkan, ini adalah pedang yang ketujuh yang menembus jiwa Bunda Maria. Tidak terbayangkan hati seorang ibu yang harus menguburkan anaknya. Pasti sangat-sangat sakit, sangat-sangat menderita. Tapi ini juga dilalui oleh Bunda Maria. Walaupun dia mengalami penderitaan, duka cita yang begitu besar, Bunda Maria tetap menjalani itu dengan setia. Tetap mendampingi sampai Tuhan Yesus dimakamkan. Dan Bunda Maria tetap setia mendampingi murid-murid Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Nah, keteladanan ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun mengalami penderitaan, duka cita yang begitu luar biasa, Bunda Maria tetap percaya bahwa Allah Bapa mempunyai rencana yang indah di dalam kematian Tuhan Yesus ini. Dan ini semua terbukti. Jika Bunda Maria tidak taat, jika Bunda Maria tidak berserah, tidak setia, tidak rendah hati, maka rencana Allah mungkin tidak akan tergenapi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih sekalian, melalui renungan pada malam hari ini kita bisa belajar dalam ketujuh duka cita yang dialami Bunda Maria. Dia tetap taat, dia tetap setia, dan dia tetap rendah hati untuk melakukan kehendak Bapa di dalam hidupnya, sehingga rencana Allah dapat tergenapi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Nah, sebelum Tuhan Yesus mengajarkan itu, Bunda Maria sudah melakukannya. Di dalam Lukas 1 ayat 38, ketika malaikat Gabriel datang kepadanya dan mengatakan bahwa ia akan mengandung dan dia harus menamai putranya itu Tuhan Yesus, Bunda Maria mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataan-Mu. Ini sama dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, jadilah kehendak-Mu. Jika kita berada di dalam posisi Bunda Maria saat itu, masih berumur belasan tahun, belum menikah pula, malaikat mengatakan bahwa engkau akan mengandung. Mungkin di dalam pikiran kita pasti akan berontak, protes. Bagaimana ini? Apa yang akan terjadi nanti? Nanti aku disangka berzina, nanti aku dilempari batu. Bagaimana dengan masa depanku? Bagaimana dengan hidupku? Tapi Bunda Maria tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Dia katakan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar 3 hal dari Bunda Maria. Ketaatan, kesetiaan, dan juga kerendah hatian.
Ketika di dalam kehidupan kita bisa melakukan 3 hal ini. Di dalam kehidupan kita taat pada apapun yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Kita tetap setia berada di dalam jalannya. Dan kita rendah hati, mempunyai kerendahan hati. Untuk selalu berubah menjadi yang lebih baik. Untuk selalu mengoreksi diri. Ketika kita melakukan 3 hal ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka kita dapat menggenapi apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Rencana Allah akan tergenapi melalui kehidupan kita. Hidup kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jika kita gak mau taat, gak mau setia, dan gak mau rendah hati, maka hidup kita gak akan berdampak. Kita tidak akan memenuhi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita juga tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Pilihannya ada di tangan kita Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dan hari ini kita semua diingatkan, kita semua diajak kembali untuk meneladani Bunda Maria, untuk melakukan 3 hal yang Bunda Maria teladani di dalam kehidupannya. Walaupun mengalami duka cita, walaupun mengalami penderitaan-penderitaan, tapi dia tetap taat, setia, dan rendah hati. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Hari ini kami diingatkan lagi Bapa akan teladan Bunda Maria, Bundamu yang terkasih. Bunda Maria meneladankan kepada kami semua ketaatan, kesetiaan, dan kerendah hatian. Walaupun Bunda Maria mengalami duka cita dan penderitaan di dalam kehidupannya, kami mau Bapa, kami mau belajar. Bimbing kami, mampukan kami, ajar kami untuk menjadi seperti Bunda Maria yang selalu taat, setia, dan rendah hati. Sehingga di dalam kehidupan kami bisa memenuhi apa yang Engkau rencanakan di dalam kehidupan kami. Kami bisa menggenapi tujuan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, anak-Mu selesai berbicara. Biarlah firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan buahnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Bunda Maria. Doakanlah kami selalu. Terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.